kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Devita hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan berkahnya pagi ini kita bisa berkumpul di aula Samsung ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memulai kegiatan, Faris bisa minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Kira-kira siapa yang memimpin doa? Sukmo mau? Ya, silakan memimpin doa. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Sukmo sudah bersedia untuk memimpin doa. Jadi sebelumnya Bu Fairuz juga ucapkan terima kasih karena kalian bersedia hadir dalam acara layanan konseling kelompok hari ini. Nah, hari ini kita ada 5 orang, ada Bu Fairuz, ada anak-anak berempat. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan konseling kelompok. Konseling kelompok itu apa sih? Ada yang pernah tahu? Pernah ya? Jadi biasanya kalau kita harus manggil satu persatu itu namanya konseling individu, soalnya hanya dilakukan kepada satu anak. Hari ini Bu Fairuz manggil ada 4 anak dengan permasalahan yang sama, ya. Dan kita akan bareng-bareng mencari jalan keluarnya. Itu namanya adalah konseling kelompok, gitu. Nah, hari ini dalam konseling kelompok itu ada 3 asas yang akan kita gunakan. Ya, apa aja asas itu? Yang pertama ada asas rahasia. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas sukarela. Yang ketiga ada yang namanya asas keterbukaan. Ya, sebelum memulai kegiatan selanjutnya, Bu Fairuz ingin masing-masing dari kalian berkenalan diri terlebih dahulu. Kemudian anak-anakku, pagi ini di sini kita berkumpul adalah akan membahas topik yang namanya prokrastinasi. Ada yang pernah dengar yang namanya prokrastinasi? Belum ya, baru pertama kali ini ya mendengar yang namanya prokrastinasi. Jadi prokrastinasi ini adalah kebiasaan menunda pekerjaan yang akhirnya tugasnya tidak selesai. Apakah kalian mengalami kasus prokrastinasi ini? Ada yang sudah mengalami? Ya, gitu ya. Kemudian dalam kegiatan hari ini kita akan saling mendengarkan satu sama lain, ya, mendengarkan cerita satu sama lain, kita berdiskusi satu sama lain. Tapi sebelum itu Bu Fairuz punya video, ya, nanti Bu Fairuz punya video yang akan diputarkan kepada kalian. Ya, nanti kalian dari video itu dilihat dulu bagaimana videonya, kemudian kalian tanggapi videonya, kemudian kita berdiskusi, ya, diskusi satu sama lain, kemudian saling menanggapi juga. Kemudian setelah dari diskusi itu, Bu Fairuz akan menjelaskan dengan PowerPoint menggunakan PPT. Kemudian Bu Fairuz akan meminta kalian untuk mengisi yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dengan kegiatan seperti itu, kira-kira apakah kalian sudah siap? Siap. Paham nggak? Tadi filmnya cerita tentang apa sih? Keseharian seseorang ya. Jadi tadi filmnya itu adalah menggambarkan keseharian beberapa harinya seseorang. Tadi kan dilihatkan tuh di situ dia waktunya ngerjakan tugas toh, kelihatan nggak? Ya. Waktunya ngerjakan tugas, tapi dia apa yang dia lakukan? Malah keluar. Kemudian apa lagi yang dia lakukan? Tidur. Apalagi? Main game, ya toh? Apalagi? Pesan makanan, ya toh? Dia sebenarnya hidup sendiri, ya, dia tidak ada yang mendampingi di film itu. Tapi dari film itu tadi kan kelihatan dia punya ada deadline, tapi dia nggak bisa memenuhi deadline tersebut. Ya, waktunya ngerjakan tugas malah main game, waktunya ngerjakan tugas malah tidur. Ya, halah, masih lama, deadline-nya masih lama. Tapi begitu mendekati deadline, apa yang terjadi? Apa tadi yang terjadi, Ahmad? Apa? Bingung. Pada akhirnya ketika mendekati deadline-nya, akhirnya dia bingung mana yang harus diselesaikan.
ya toh. Sekarang kita harus tanya dulu ke masing-masing dari kalian. Dari Mas Sukmo selama ini menunda mengerjakan tugas. Tiduran. Ketiduran? Iya. Kenapa ketiduran? Ngantuk. Kamu tidur jam berapa? Berisa. Habis isya. Kemudian Hamad, apa yang membuat Hamad masih suka menunda mengerjakan tugas? Kadang ketiduran, Kemudian kadang dibuat main HP. Samaannya kira-kira apa? Apa yang membuat kalian ini menunda mengerjakan tugas? Kalian lebih senang melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan daripada belajar. Benar? Iya, belajar itu terkesan membosankan begitu ya. Oke, kemudian hari ini Virus ingin masing-masing dari kalian itu menyebutkan kalian itu sebenarnya ke depannya itu pengen kayak gimana sih? Selamat, harapannya sebenarnya apa sih? Ingin berubah yang kayak gimana? Lebih baik. Berubah yang lebih baik. Lebih baik itu berarti dari gimana menjadi ke gimana? Yang malas belajar menjadi lebih rajin belajar. Ya, nanti kalau misalnya selamat rajin belajar, ketika naik kelas selamat naik kelas. Ketika waktunya lulus, selamat juga lulus, gitu ya. Jadi boleh Bu Virus tarik kesimpulan. Jadi di antara kalian berempat ini sebenarnya tujuannya sama ya. Tujuannya ingin berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, sama-sama ingin yang dari awalnya agak malas belajar, agak aras-arasan, kemudian menjadi agak lebih baik, lebih rajin, lebih tertib mengumpulkan tugasnya, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya agar bisa lebih baik itu? Caranya gimana? Cara berubahnya itu gimana? Niat. Diawali dengan niat. Pinter. Kemudian bagaimana lagi? Ada yang tahu? Karena usaha. Boleh. Ada niat, ada usaha untuk berubah menjadi lebih baik. Oke. Selanjutnya, Bu Virus tanya ya. Ketika kamu SMP kan sekarang kelas 10 nih. Ketika kalian SMP dulu, ada nggak sih saat-saat dimana kalian itu bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik? Ada nggak kira-kira? Kalian berhasil mengerjakan tugas, kalian dapat juara, pernah nggak? Pernah ya. Devita, bisa nggak Devita menceritakan kepada kita saat-saat yang menyenangkan itu seperti apa? Mengerjakan saat kira-kira itu kapan? Waktu SMP kan anak sama temennya Oh gitu. Jadi kalau Devita ini ceritanya dulu pas SMP Devita juga sempat mengalami masa-masa malas mengerjakan tugas. Tapi ada support dari teman-teman Devita ya Dev ya untuk mengerjakan tugas. Ayo Dev yuk mengerjakan bareng-bareng. Akhirnya Devita jadi mengerjakan tugasnya. Kita kemudian tak tanya lagi, bagaimana perasaan Hamad saat sudah bisa berhasil mengerjakan semua tugas-tugasnya? Senang juga. Senang, lega. Devita lega ya, senang ya sebenarnya ya. Selamat. Senang. Kalau Sukmo, kalau saya tugas-tugasnya selesai itu gimana Pak? Senang. Senang ya. Nah, karena Bu Virus tanya lagi ya, masing-masing dari kalian. Ini harus ada jawabannya ya. Bu Virus pengen kalian juga lebih kenal dengan diri kalian sendiri. Sukmo, apa kelebihan dari Sukmo? Apa? Seseorang itu biasanya lebih mudah mengatakan kekurangannya daripada kelebihannya. Hari ini Bu Virus tanya, kelebihanmu ini apa sih? Punya kelebihan nggak? Belum tahu. Belum tahu. Nggih. Kira-kira kelebihanmu apa? Contoh tos. Sebenarnya dari awal ini semua bilang saya mau berubah Bu. Itu sebenarnya juga kelebihan loh. Mau berubah dari yang arahnya baik, dari yang arahnya tidak baik menjadi arah lebih baik. Itu sebenarnya juga termasuk kelebihan. Ya. Paham Mak? Kadang-kadang memberi motivasi kepada teman. Memberi motivasi kepada teman. Bagus, berarti kamu bisa menyemangati teman-temanmu. Ya, sebelum menyemangati teman-temanmu, hal apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Siapa yang harus disemangat terlebih dahulu? Diri sendiri. Ya, jadi sebelum menyemangati teman-teman yang lain, ya harus ada semangat dari diri sendiri.
Nah, 3 anak ini tadi antara Sukmo, Slamet, sama Devita belum menyadari kelebihannya apa. Padahal dari awal ketika kalian menyebutkan saya mau berubah Bu, itu sebenarnya juga suatu kelebihan loh. Kalian mau berubah, ya, kalian mau belajar, itu juga adalah suatu kelebihan, ya. Kemudian Bu Virus mengajak kalian sekarang berandai-andai, ya, berandai-andai, kita berpikir berandai-andai. Selamat. Ketika tugas-tugas selesai sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Hah? Senang ya, senang, otomatis itu senang. Devita, apa yang kira-kira kamu rasakan ketika tugas-tugas semuanya selesai? Senang ya, senang. Kemudian, Bu Virus tanya lagi, kira-kira untuk Sukmo, bagaimana cara yang kamu gunakan atau cara yang kamu pakai untuk mencapai ketuntasan tugas-tugas tadi, untuk mencapai angka 10, 30 itu tadi cara-caranya kayak gimana aja? Lembur ya? Lembur. Kira-kira sampai jam berapa lemburnya? Jam 12. Sebelum-sebelumnya udah pernah lembur apa belum? Sudah Pernah lembur. Jam berapa? Sampai jam berapa biasanya? sampai jam 2:30. Sampai setengah 3. Oke, sampai malam ya. Kemudian Selamat. Usaha apa yang akan kamu lakukan? Lembur ya. Kemudian kalau misalnya nggak tahu tugasnya, apa yang kamu lakukan? Tanya ke teman. Kalau nggak paham, Kami tugas itu selesai. yang penting dikerjakan dulu. Bagus. Iya. Oke, bagus. Kemudian Virus juga akan memberikan materi kepada kalian sedikit mengenai prokrastinasi. Nah, ini adalah materi kita hari ini, prokrastinasi. Masih ingat apa tadi prokrastinasi? Masih ingat? Masih ingat? Apa makna prokrastinasi tadi? Menunda? Iya. Namanya prokrastinasi. Sementara ini ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ahmad ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk Ahmad, sekarang ganti Bu Virus yang tanya. Gimana kalau misalnya kamu malam nggak bisa tidur? Ya, apa yang kamu lakukan? Begadang. Iya, dipaksa buat tidur. Ya, Bu Virus tanya ke Devita nih. Coba tanya ke Devita. Misal hari ini Devita lagi banyak tugas, ya. Kemudian sama teman-temannya diajak main. Apa yang dilakukan oleh Devita? Main sambil bawa buku gitu. Tapi tetap diselesaikan tugasnya. Ya syukur-syukur kalau temannya itu mau bantu mengerjakan tugas. Oke. Ada yang mau memberi masukan? Tidak ya. Jadi sejauh ini kita sudah paham ya apa yang harus dilakukan setelahnya. Kegiatan kita hari ini sudah selesai, terakhir sudah di sini. Kemudian sekarang Bu Virus minta ya, kita minta masing-masing dari kalian untuk bicara lagi sebagai penutupan, tarik kesimpulan. Mulai dari Selamat ya, Selamat. Apa yang dapatkan hari ini? Bisa berubah. Bisa berubah bagaimana? Lebih baik bagaimana? Bisa mengerjakan tugas Oke, bisa mengerjakan tugas lebih cepat. Oke, di Hamad, apa yang paling Hamad sukai dari materi hari ini atau dari kegiatan hari ini? Ketika sharing ya, itu yang paling Hamad sukai dari kegiatan ini. Kemudian harus tanya ke semuanya ya, adakah materi yang dipahami hari ini? Tidak ada ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar banyak ya. Di bulan pertama tadi kita nonton video prokrastinasi tadi. Ada orang yang sukanya menunda-nunda pekerjaan, begitu sudah sampai deadline dia bingung, dia mengalami yang namanya emotional distress. Kemudian kita ada sesi sharing ya, sharing tadi karena jadi tahu masalahnya teman-teman sekelompok ini apa aja, apa yang membuat Sukmo menunda pekerjaan, apa yang membuat kita menunda mengerjakan tugas gitu. Kemudian Bu Virus juga menyampaikan materi ya tadi ya,
ada yang menjelaskan apa sih prokrastinasi itu. Ya, kemudian apa aja sih aspek-aspeknya, kemudian bagaimana caranya menghindari prokrastinasi. Gitu ya tadi ya. Kemudian selanjutnya di sini Bu Faris harap kalian sudah menuliskan deadline mengerjakan tugasnya. Ya, ada targetnya. Bu Faris harap target yang sudah kalian tulis ini benar-benar dilaksanakan. Karena salah satu kunci dari segera menyelesaikan tugas itu adalah tugasnya dikerjakan, targetnya diselesaikan dan ditepati. Jadi apa yang sudah kalian rencanakan itu ya laksanakan, begitu ya. Untuk pertemuan hari ini, Bu Faris ingin hamat ya, mungkin doa. Silakan mungkin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.